Pada bagian ini kita akan melihat kespontanan suatu reaksi redoks. Nah, sebelumnya pada pembahasan termodinamika kita sudah membahas bahwa kespontanan suatu reaksi dapat dilihat dari nilai delta G-nya, dan delta G yang menunjukkan suatu reaksi itu spontan adalah kalau delta G-nya negatif. Nah, delta G dapat dihubungkan dengan E sel atau potensial sel sesuai dengan persamaan berikut. Delta G sama dengan min NFE sel. Pada keadaan standar, delta G0 sama dengan min NFE 0 sel. Nah, sekarang di mana N itu adalah jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi dan F adalah konstanta Faraday sebesar 96.500 Joule dibagi V volt dan kali mol, atau 96.500 Coulomb per mol. Nah, kita juga tahu sebelumnya dari kesetimbangan bahwa delta G itu sama dengan min RT ln K. Jika kita gabungkan dua persamaan ini, kita bisa mendapatkan hubungan E sel dengan konstanta kesetimbangan. Sehingga kalau kita sederhanakan pada keadaan standar di mana R adalah 8,3, T 298 Kelvin dan seterusnya, kita mendapatkan hubungan E sel sama dengan 0,0257 per N ln K. Tentu saja ini Anda bisa ubah menjadi log juga ya, perhitungan matematika saja. Nah, dengan demikian kita bisa lihat sekarang bahwa kalau kita tahu delta G suatu reaksi redoks, kita dapat menentukan E selnya dan sebaliknya begitu juga hubungannya dengan konstanta kesetimbangan. Nah, sebagaimana kita tahu sebelumnya untuk suatu reaksi spontan itu delta G itu negatif. Nah, kalau delta G negatif kita lihat maka ln K itu harus positif, dengan kata lain K harus besar dari 1. Atau kalau delta G negatif maka E sel pasti negatif juga. E sel pasti positif ya, karena ada tanda negatif di sini. Maka kalau delta G negatif artinya reaksinya spontan, berarti reaksi akan bergeser ke kanan ya, menyukai pembentukan lebih banyak produk di sebelah kanan. Kalau delta G sama dengan 0, ln K sama dengan 0, maka K-nya sama dengan 1 dan kita katakan ini reaksinya berada dalam kesetimbangan sehingga tidak ada lagi perbedaan potensial sel, tidak ada lagi reaksi yang ke kiri atau ke kanan. Nah, kemudian kalau delta G positif maka ln K-nya harus negatif, maka K-nya pasti kecil dari 1, E selnya negatif. Nah, kalau ini berarti reaksinya tidak spontan begitu ya, dan akan cenderung ke pembentukan reaktan atau reaksinya bergeser ke kiri. Oke, contoh soal. Berapa nilai K untuk reaksi berikut ini pada keadaan standar? Ya, jadi di sini kita lihat E sel sama dengan min 0,257 per N ln K ya, 0,0257 per N ln K. Nah, E sel tentu saja bisa kita dapatkan dari persamaan ini dari tabel ya, dari tabel yang sebelumnya. Nah, mana yang mengalami oksidasi? Di sini adalah Ag mengalami oksidasi, ini yang mengalami reduksi. Sehingga kita lihat N-nya adalah 2, dari persamaan reaksinya kita tahu N-nya adalah 2, sehingga kita bisa mendapatkan nilai E, kemudian dimasukkan ke persamaan ini kita bisa mendapatkan nilai K jika N-nya adalah 2 ya. Nah, ini adalah nilai K-nya. Sekarang kita lihat bagaimana efek dari konsentrasi terhadap potensial sel. Nah, dari tadi kita sudah melihat selalu reaksi dalam keadaan standar, di mana konsentrasinya adalah 1 molar.
Nah, sekarang bagaimana kalau konsentrasi larutan cairan elektrolitnya dan itu atau konsentrasi zat yang bereaksi itu tidak 1 molar. Nah, kalau dia tidak standar atau tidak 1 molar, nilai delta G-nya tentu berbeda. Ada selisih yang disebabkan oleh perubahan konsentrasi. Di sini kita tuliskan sebagai Q, karena Q adalah nilai perbandingan ketika dia tidak dalam keadaan kesetimbangan. Nah, jadi ini adalah persamaan ini kita lihat ya. Jadi ada nilai koreksi di sini, nilai pengaruh dari konsentrasi. Dan kalau kita gabungkan dua persamaan ini, kita mendapatkan persamaan yang kita sebut dengan persamaan Nernst. Ya, persamaan Nernst. Jadi persamaan Nernst menghitung potensial sel kalau nilai konsentrasinya tidak 1 molar. Nah, kalau kita susun ulang begini, sehingga pada 298 Kelvin, artinya keadaan lainnya tetap kecuali konsentrasi saja yang berubah. Kita lihat ini adalah rumusnya ya, kita dapatkan rumus ini, sehingga dan karena ini dalam bentuk ln tentu saja sama ya, Anda juga bisa menggunakan dalam bentuk log ya, hasilnya akan sama. Sebagai contoh untuk soal persamaan Nernst, Anda lihat apakah reaksi berikut akan terjadi secara spontan kalau, nah ini konsentrasinya tidak 1 molar ya, jadi Anda harus mencari nilai delta G-nya atau nilai E-nya, nilai E sel, apakah positif atau negatif dengan mempertimbangkan konsentrasi ini. Nah, pertama tentu saja kita harus tentukan dulu mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi ya, dan dari persamaan ini kita tahu bahwa N-nya adalah 2. Selanjutnya kita bisa mencari E0 sel dari data tabel ya, berapa potensial sel standar CD dan Fe. Itu kita mendapatkan nilai E0 sel sebesar min 0,04 volt. Dan Anda lihat di sini reaksi ini tidak spontan. Kenapa? Karena E-nya negatif ya. Nah, sekarang kalau pada konsentrasi yang berbeda, bukan 1 molar, maka potensial sel adalah E0 dikurang 0,0257 per N ln Q, di mana Q adalah perbandingan konsentrasi tentu saja CD2+ dibanding Fe2+ ya. Sehingga kita dapatkan ini nilai E-nya adalah 0,013. Anda bisa lihat sekarang bahwa reaksinya sekarang ternyata berlangsung spontan. Jadi mengubah konsentrasi bisa membuat reaksinya menjadi spontan. Meskipun kalau Anda lihat di sini perbedaan nilai potensialnya tidak signifikan, tidak besar sekali. Nah, contoh-contoh dari sel galvani yang sudah kita pelajari sejauh ini adalah baterai ya. Saya akan mengulas secara ringkas beberapa jenis baterai. Untuk lebih jelasnya Anda bisa membaca sendiri juga. Nah, ini adalah salah satu baterai yang paling umum Anda temui ya, disebut dengan sel kering atau sel Leclanche namanya ya. Ini baterai alkalin, baterai A3 yang banyak Anda gunakan mungkin. Apa saja komponennya? Yang pasti ada anoda, di sini anoda seng, dan ada katoda. Dalam hal ini katodanya adalah grafit atau karbon, salah satu katoda yang inert ya, yang tidak bereaksi. Nah, kemudian ada yang bereaksinya di sini adalah MnO2 yang mengalami reduksi pada katoda. Kemudian tidak ada cairan elektrolit, tetapi diganti dengan pasta. Gitu ya. Kenapa? Untuk mengurangi resiko kebocoran. Di sini pasta ZnCl2 dan amonium klorida. Kemudian tentu saja ada pembatas begitu. Nah,
Apa reaksi yang terjadi pada anoda adalah oksidasi Zn, dan pada katoda adalah reduksi dari MnO2 ya. Sehingga ini adalah reaksi total pada sel Lehlang. Selanjutnya ada baterai yang kita sebut dengan baterai merkuri ya, yang sering Anda lihat mungkin untuk baterai jam dan baterai lain yang ukurannya kecil. Komponennya tentu saja sama, ada katoda, dalam hal ini steel ya, atau kemudian ada anodanya Zn juga, kemudian dibatasi oleh insulator. Nah, di dalamnya ada cairan elektrolit yang mengandung KOH, pasta zinc OH 2 kali, dan merkuri oksida. Nah, apa reaksi yang terjadi pada anoda? Sama, oksidasi dari Zn ya. Kemudian apa reaksi yang terjadi pada katoda? Itu reduksi dari HgO merkuri oksida menjadi merkuri. Nah, Anda lihat di sini baterai ini tidak ramah lingkungan, begitu semua merkuri oksidanya sudah direduksi menjadi Hg, baterai ini habis ya, tidak bisa digunakan lagi, dan Anda lihat ini menghasilkan limbah merkuri, sehingga membuang baterai ini ke lingkungan dapat berbahaya. Kemudian ada aki ya, aki juga termasuk baterai yang merupakan susunan beberapa baterai secara seri sehingga kekuatannya lebih besar. Elektroda yang digunakan di sini adalah timbal, makanya disebut ini adalah baterai timbal begitu ya. Dan cairan elektrolitnya adalah asam sulfat ya, yang mungkin dikenal sebagai air aki begitu. Nah, di sini adalah anodanya, di sini adalah katodanya. Reaksi yang terjadi pada anoda adalah oksidasi dari timbal menjadi timbal sulfat, serta pada katoda adalah reduksi timbal oksida menjadi timbal sulfat. Nah, reaksi ini akan terjadi sampai semuanya menjadi timbal sulfat, tapi kemudian ketika mesin mobil dinyalakan, dia reaksi sebaliknya akan terjadi dan kita bilang akhirnya dicas kembali. Ini adalah reaksi totalnya. Baterai yang paling populer sekarang digunakan adalah baterai litium ya, di mana tidak diperlukan elektrolit cair, yang diperlukan adalah elektrolit padat, di mana ion litium dapat ditransport pada elektrolit padat ini. Nah, baterai litium sangat bagus efisiensinya, pengecasannya juga sangat efisien ya, sehingga banyak sekali digunakan. Kemudian yang sempat populer dan dianggap sebagai baterai yang ramah lingkungan adalah apa yang kita kenal dengan fuel cell, yaitu sel elektrokimia yang membutuhkan suplai O2 dan H2 secara terus-menerus ya pada elektroda karbon yang dicampur dengan sedikit nikel, dan cairan elektrolitnya di sini KOH. Jadi reaksi ini terjadi dalam suasana basah. Ini adalah reaksi oksidasi hidrogen menjadi H2O, dan ini adalah reduksi dari oksigen ya menjadi OH-. Sehingga persamaan reaksi total pada fuel cell kita lihat adalah reaksi penghasilan air. Tentu saja air tidak berbahaya, ramah lingkungan. Jadi ini merupakan salah satu yang dianggap sebagai kandidat energi masa depan, penyimpanan energi masa depan. Oke, ini contoh lain lagi, kita skip saja. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke bagian elektrolisis, ada hal lagi yang perlu kita pelajari, yaitu tentang korosi. Nah, pada korosi, pada dasarnya ini adalah reaksi redoks yang menjadi elektrodanya adalah Fe ya, besi. Permukaan besi ini tempat terjadinya reaksi. Sebagai anoda terjadi reaksi oksidasi Fe menjadi Fe2+ ya. Kemudian sebagai katoda terjadi reaksi reduksi O2 menjadi H2O, menjadi air ya. Kemudian ini akan membentuk Fe2O3 ya, yang kita kenal sebagai karat besi. Nah,
yang dibutuhkan dalam korosi harus ada oksigen, harus ada air, dan harus ada udara gitu ya, sehingga proses korosi dapat terjadi. Nah, proses korosi ini memiliki nilai ekonomi yang sangat besar ya, maksudnya sangat merugikan dan banyak sekali dana yang terbuang gitu ya untuk mengganti zat-zat yang benda-benda yang berkarat dan seterusnya, sehingga usaha untuk meminimumkan korosi ini menjadi sangat penting, salah satunya dengan pelapisan gitu ya, pelapisan Fe dilapis dengan sesuatu yang tidak mudah berkarat atau dilapis dengan cat, tetapi konsekuensinya adalah begitu sedikit ada goresan, maka air dan udara dapat masuk kembali sehingga dia akan berkarat di dalamnya ya. Jadi selain itu, selain pelapisan, apalagi yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah apa yang kita kenal dengan proteksi katoda. Apa prinsip dari proteksi katoda? Adalah menghubungkan permukaan logam, permukaan besi, contohnya ya, yang misalnya pada tangki minyak di bawah laut. Anda tahu ini adalah kondisi yang sangat ideal untuk perkaratan, ada cairan elektrolitnya air laut ya, larutan garam, ada udara, ada dan seterusnya, sehingga kalau kita hubungkan permukaan besi ini dengan logam yang lebih mudah teroksidasi atau logam dengan sel yang lebih besar ya, jadi dia tidak mudah direduksi tapi mudah teroksidasi, contohnya Mg di sini, maka Mg ini akan berfungsi sebagai anoda dan membuat besi ini berfungsi sebagai katoda. Kalau dia sebagai katoda, maka dia tidak akan mengalami oksidasi, makanya namanya adalah proteksi katoda. Nah, apa yang tereduksi di sini? Tereduksi oksigen menjadi H2O saja ya, Fe-nya tidak teroksidasi. Nah, secara berkala anoda ini anoda tambahan ini bisa diganti begitu ya, sehingga katodanya tetap terlindungi. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu tentang elektrolisis. Elektrolisis adalah proses di mana energi listrik digunakan untuk membuat reaksi yang tidak spontan dapat terjadi. Pada dasarnya prinsipnya sama dengan sel galvanik, yang membedakan hanyalah arah reaksinya, begitu ya. Jadi apa contoh dari proses elektrolisis? Misalnya adalah proses elektrolisis NaCl ya menjadi natrium dan gas klorin ya. Nah, bagaimana ini terjadi? Lelehan NaCl, garam kalau kita lelehkan pada suhu yang tinggi, kemudian dielektrolisis dengan anodanya dan katodanya seperti ini, maka akan terjadi oksidasi Cl- menjadi Cl2 dan reduksi Na+ menjadi Na. Reaksi ini tidak spontan tetapi dapat terjadi dengan bantuan energi listrik. Contoh yang lain dari elektrolisis yang umum dilakukan itu adalah elektrolisis air, menghasilkan gas O2 dan H2. Prinsipnya sama di sini, kita punya air dan dihubungkan dengan energi listrik, maka terjadi oksidasi H2O menjadi O2 ya, dari -2 menjadi 0 bilangan oksidasinya, dan terjadi reduksi H+ menjadi H2 ya, terjadi reduksi sehingga kita bisa mendapatkan gas H2 dan O2. Nah, pada proses elektrolisis yang penting adalah menghitung berapa arus listrik yang kita butuhkan untuk membuat suatu proses dapat terjadi. Atau dengan kata lain, kalau kita tahu arus yang digunakan, maka kita juga dapat menghitung berapa mol zat yang bisa bereaksi. Nah, dalam hal ini ada muatan ya atau kulom, di mana muatan itu adalah arus dikali dengan waktu. 1 mol itu setara dengan 96.500 kulom atau yang kita sebut juga dengan konstanta Faraday
Ini ya. Nah, berdasarkan ini kita bisa lihat, kita bisa menghubungkan antar berapa mol elektron. Itu tentu saja nanti bisa dihitung secara stoikiometri berapa mol zat yang bereaksi ya. Ini sekarang contoh soal, berapa Ca yang dapat dihasilkan dalam sel elektrolisis kalau arusnya adalah 0,452 selama 1,5 jam. Nah, kita lihat di sini CaCl2 yang mengalami oksidasi pada anoda adalah Cl-. Jadi O2 yang mengalami reduksi adalah Ca2+ menjadi Ca. Kita bisa lihat di sini N-nya adalah 2, elektronnya 2 mol ya. Dan kita lihat nanti untuk setiap 2 mol elektron itu setara dengan 1 mol Ca yang dihasilkannya ya. Nah, sekarang kalau kita lihat mol Ca, maka sekarang kalau kita hitung berapa mol Ca yang dihasilkan sama dengan menghitung mol elektron ya. Jadi arusnya adalah 0,452 dikali waktunya, harus dalam satuan SI ya supaya semuanya bisa dibagi. Maka kita dapatkan mol Ca-nya adalah sebanyak 0,0126 mol Ca-nya. Tentu saja untuk mendapatkan masanya Anda tinggal mengalihkan dengan ArCa ya. Sehingga kita bisa mendapatkan berapa yang bereaksi, berapa Ca yang dapat dihasilkan. Oke. Nah, ini aplikasinya saja, Anda bisa baca sendiri dan mulai berlatih dengan soal-soal untuk lebih memahami elektrolisis dan sel galvanik.